Peristiwa jatuhnya kren di Masjidil Haram yang menewaskan 107 jamaah calon haji serta melukai 238 jamaah ternyata bukan insiden maut pertama di Tanah Suci saat musim haji. Ya, sejak tahun 1987 sedikitnya terjadi 12 insiden yang menewaskan ribuan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kita saksikan bersama berita kemarin ya teman-teman, yang dimana panggung ceramah yang akan dihadiri oleh Ikam, panggungnya roboh. Panggungnya roboh ketika mereka ini bernyanyi-nyanyi ya. Jadi panggung besar yang dibuat solawatannya Habib ini ambil bahkan menutupi orang-orang yang ada di panggung, dan bahkan juga ada yang merasa ketakutan. Panggung yang besar ini ambil. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, apakah ini memang sebuah tanda dari Allah? Kontra sudah, wallahu a'lam. Itu urusan Tuhan ya. Di sesi ini Hari Pras agak kalem bos ya, nggak ada hujatan, nggak ada apa. Kalem bos. Sebab dia sadar kalau dia menghujat panggung roboh ini sebagai azab ya, maka akan blunder teman-teman ya. Dia agak cerdas di sini ya, agak mikir lah dia itu ya. Memang begitu. Di sini kami terlepas dari kasus nasab bos ya. Di sini kan Gus Ahong ini kan pro Kiai Imad ya kan, atau kontra dengan Mbak Alawi. Dan di sini Gus Ahong memanfaatkan kejadian ini dengan bernarasi bahwasanya walaupun tidak memastikan, tapi Gus Ahong mempertanyakan gitu loh, maksudnya menggiring audiens ke situ. Apakah ini petanda alam, ataukah ini kualat wali songo, atau ini murka ilahi? Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam masih. Oke. Di situ Gus Ahong menyikapi hal ini karena Gus Ikdam mungkin dekat juga dengan Habib ya. Di sini kami akan hanya menanggapi saja. Jika kalian menganggap ini sebuah azab dari Allah, bos ya, itu tentu saja kalian akan blunder, bos ya. Di sini kita akan cross check dulu bos. Ada video lain mengenai hal ini bos. Kami tidak mempermasalahkan siapapun satu-satu dalam ulama yang bergaul dengan Habib atau yang tidak bergaul dengan Habib. Kami tidak mempermasalahkan teman-teman, pilihan masing-masing ya kan. Kalau sikap kami jelas, kami bukan muhibbinnya para habaib, betul. Juga bukan kelompoknya Kiai Imad. Kalau masalah wali songo ya jelas mereka guru kami, karena mau nggak mau kakek buyut kami tetap diislamkan oleh wali songo. Dan kami mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam ini juga dari wali songo ya. Kami terlepas dari pro kontra nasab ya. Betul bos. Ya kita ngambil yang baik-baiknya saja. Habib nggak bener ya ngapain kita ikuti ya bos ya. Betul. Cukup dihormati sebagai saudara seislaam seiman kan gitu bos ya. Yang berilmu ya tetap kita ikuti ya, kita hormati ya bos ya. Yang berilmu berakhlak baik bos ya, ya tetap kita hormati dari siapapun, baik dari kalangan terah wali songo maupun terah para habaib ya teman-teman ya. Seperti itu jalur yang paling aman. Sebab kita tidak tahu gitu loh, masalah kajian ilmiah ya serahkan pada ahlinya. Mengenai konflik masalah itu kita terlepas diri dari itu teman-teman ya. Oke. Di sini ada video menarik ya teman-teman ya. Detik-detik panggung Gus Ikdam ambruk gara-gara tawasul ke orang-orang Yaman.
Inilah akibat tidak mendengarkan nasihat ulama Nusantara dan lebih memuja kaum Habib keturunan Antek Belanda. Nah, akhir-akhir ini kathah kelompok-kelompok lek ngejak wong Jawa acara sholawatan dikir atau apa, tak rungok-rungok nih sing di Fatihai wong luar negeri ngono. Boten patek nyebut kiai-kiai Jawa, boten nyebut Mbah Hasyim Asy'ari, boten nyebut Wali Songo, bolak-balik sing disebut Mbah-mbah kono. Ya ila ruhi sayyidina ala al-murid wa ila ruhi sayyidina muhajir ila Allah Ahmad bin Isa summa ila ruhi sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa usul wa furim wa jami sadadina Ali Abdul Alawi anna Allah yaqdisu arwahahu bil jannah wa yunawwiru dhara'i'ahum wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Kami menyikapi ini, kami tidak sepakat dengan narasi video ini bahwasanya atap panggung roboh itu karena tawasul kepada Habib-Habib Yaman dan tidak bertawasul kepada kiai-kiai Nusantara. Ya, itu tetap fenomena alam, Bos ya. Itu karena faktor cuaca, faktor gitu, cuaca ya, yang intinya. ekstrim memang. Dan yang satu lagi yang perlu saya luruskan, di situ panggungnya gak roboh ya teman-teman, atapnya yang roboh. Kalau panggungnya tetap lah ya. Soalnya terlalu banyak yang menarasi panggungnya Islam roboh, padahal atapnya saja yang ambruk. Dan alhamdulillah tidak ada bencana, Bos ya. Ya, gak ada korban. Mengenai narasi ini kami tidak sepakat, Bos ya. Cuma mengenai narasi Kiai Haji Marzuki Mustamar, saya sepakat, kami sepakat, Bos ya. Apa ya? Saya nilainya tidak tahu berterima kasih, ya Bos, tidak tahu diri, tidak sadar diri bahwasanya kita ini mengenal Islam dari siapa, gitu Bos. Kan gitu Bos, perjuangan dulu itu siapa? Perjuangan Wali Songo dulu itu seperti apa? Perjuangan ulama-ulama dulu itu seperti apa di Indonesia ini? Jadi saya memang jarang ikut berfatihah ya, ikut membaca fatihah jika tawasulnya itu hanya sepihak seperti itu. Saya memang jarang, siapapun orangnya, jika bertawasul ya seperti itu yang diucapkan, saya nggak ikut fatihah memang dari dulu ya, dari dulu. Nggak adil gitu maksud saya, nggak adil. Karena mengajak secara langsung mengajak saya untuk melupakan guru-guru nenek moyang saya, guru nenek moyang kami, Bos kak, iya Bos ya. Iya. Secara gak langsung gitu. Jadi saya tidak mengucapkan fatihah. Tapi kalau disebut semuanya, baik dari Yaman, baik dari mana, dari Andalusia, dari mana, disebutkan semua. Dan yang di Nusantara juga disebutkan, saya baca fatihah. Tapi kalau itu enggak teman-teman saya, teman-teman ya. Berarti harus bersikap adil gitu. Iya, harus semuanya lah. Semuanya gitu, ya. Seperti itu. Dan untungnya alhamdulillah di acara ini Gus Hitam belum datang, Bos ya. Oh, Gus Hitam nggak sampai datang. Berarti ketika itu masih belum datang ya? Belum datang. Dan diklarifikasi juga oleh Gus Hitam, nggak tahu kenapa Gus Hitam, ceritanya beliau itu kenapa pas mau datang ke acara ini Gus Hitam ngantuk terus, Bos. Tidur di dalam mobil itu, tidur terus, Bos. Katanya gitu, Bos ya. Tidur terus dalam mobil, kemudian supirnya itu tersesat, teman-teman. Mau ke acara ini supirnya tersesat gitu. Jadi agak terlambat Gus Hitam di acara ini, memang terlambat. Kemudian Gus Hitam bangun, kok lama gak nyampe. Iya Gus, tersesat gitu. Kita balik lagi. Nah, untungnya di situ ya, memang sudah takdir Allah kan, Bos ya. Iya. Takdir Allah. Dan acara ini akhirnya ditunda dan akan dilanjut di tahun depan di Blora ini, Bos ya. Blora. Menurut klarifikasi Gus Hitam dan Bupati Blora, akan dilanjut di tahun depan, begitu, bukan di minggu-minggu ini ya. Walaupun kecewa ya harus sabar karena jadwalnya Gus Hitam kan padat, Bos ya. Intinya saya cuma ingin mengabarkan kepada kalian
kalau panggungnya idam roboh. Ya yang sabar Mas Idam ya, Mas Idam sabar. Mungkin goyangan-goyangan biduan kurang banyak ya, ikhtilat di bawah kurang banyak, kajian-kajian yang seperti Miftah kurang banyak. Jadi dibanyakin lagi agar umat itu semakin berpikir ya. Begitu saja dari saya. Peristiwa jatuhnya kren di Masjidil Haram yang menewaskan 107 jamaah calon haji serta melukai 238 jamaah ternyata bukan insiden maut pertama di Tanah Suci saat musim haji. Ya, sejak tahun 1987 sedikitnya terjadi 12 insiden yang menewaskan ribuan jemaah. Ini juga gitu Pras ya. Ini teruskan juga Pras. Pesan ke Saudi, teruskan Pras ya. Teruskan kegiatan-kegiatan memperluas lagi fasilitas-fasilitas kemaksiatan. Kemudian teruskan lagi menebar ustadz-ustadz yang membid'ah-bid'ahkan orang, yang mengkafir-kafirkan orang, yang nyesat-nyesatin orang, yang neraka-nerakain orang. Diperbanyak lagi ya. Biar umat bisa berpikir. Dan untuk kalian yang menganggap atap panggungnya Gus Idam Robo itu karena azab, silakan tanggapi beberapa tragedi yang menewaskan ribuan jamaah haji dari awal tahun kejadian itu, baik faktor alam, kecelakaan maupun keteledoran fasilitas. Silahkan, apakah kalian juga akan menganggap ini azab? Mas ya, itu loh teman-teman ya, itu saja. Jika kalian tidak menganggap tragedi dan kecelakaan di Mekah ini bukan sebagai azab, maka kalian harus fair juga, harus menganggap juga kejadian di panggungnya Gus Idam itu juga bukan azab. Oke? Itu saja dari kami. Oke, mungkin itu obrolan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap lagi dengan bijak. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa ikhral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.